Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat tipis dan mampu bertahan di level 7.500-an, dan IHSG menguat ditopang sektor keuangan yang tetap menguat dengan saham SMMA melesat dan sentuh auto reject atas atau ARA di tengah saham perbankan big caps yang cenderung tertekan seiring dengan dimulainya rilis laporan keuangan semester 1 tahun 2025. Indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali ditutup di zona hijau setelah cenderung bergerak fluktuasi di sepanjang perdagangan. Mengutip data Bursa Efek Indonesia, IHSG tutup menguat 0,17% ke level 7.543,50 di Jumat pekan lalu. Dalam sepekan, akumulasi kenaikan IHSG mencapai 3,17%. Kenaikan IHSG ditopang indeks sektoral dengan penguatan terbesar sektor keuangan naik 1,66%. Sektor infrastruktur menguat 1,29%, sektor barang baku melaju 0,88%, dan sektor perindustrian terapresiasi 0,75%. Sedangkan sektor yang berada di zona merah, sektor transportasi dan logistik turun 1,00%, sektor kesehatan koreksi 0,73%. Emiten asuransi milik Sinarmas SMMA naik 20% di level Rp22.700 per saham, kembali sentuh auto reject atas atau ARA dan menyumbang 30,11 indeks poin terhadap kenaikan IHSG. Saham BRPT tutup melesat 11,71% di level Rp2.480 per saham dan berkontribusi 16,15 indeks poin ke IHSG. Saham CDII tutup menguat 9,90% di level Rp1.665 per saham dan menyumbang 4,56 indeks poin. Saham CDIA tengah diperdagangkan dengan mekanisme full call auction, naik 10% dan menyentuh batas auto reject atas atau ARA. Sementara itu, nilai tukar rupiah terpantau mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Melansir dari Refinitiv, di Jumat pekan lalu rupiah berada di posisi 16.310 per dolar Amerika atau turun 0,18%. Dalam sepekan terakhir, rupiah mengalami pelemahan 0,15%, sekaligus memastikan 3 pekan beruntun rupiah melemah terhadap dolar Amerika. Pelemahan rupiah terjadi tengah sentimen pasar global yang masih dibayangi penguatan indeks dolar Amerika Serikat. Dari bagi sumber untuk ADX Channel. Usai menggelar perundingan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mencapai kesepakatan perdagangan dan kedua belah pihak menyepakati pemberlakuan tarif impor sebesar 15% atas sebagian besar ekspor dari Uni Eropa. Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mencapai kesepakatan perdagangan setelah berunding dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Turnberry, Skotlandia. Amerika Serikat dan Uni Eropa menyepakati perjanjian dagang yang akan memberlakukan tarif sebesar 15% atas sebagian besar ekspor dari Uni Eropa termasuk mobil, guna menghindari potensi perang dagang yang dapat mengguncang perekonomian global. Kesepakatan ini tercapai kurang dari sepekan sebelum tenggat 1 Agustus 2025 yang ditetapkan Presiden Trump untuk mulai memberlakukan tarif lebih tinggi. Sebelumnya, Trump mengancam akan mengenakan bea masuk hingga 50% terhadap hampir seluruh produk Uni Eropa yang kemudian diturunkan menjadi 30% dalam upaya mempercepat perundingan. We've had a very good relationship over the years, but it's been a very one-sided transaction, very unfair to the United States. And I think both sides want to see fairness, but it's been a very, very one-sided deal that it shouldn't be. And so we're here with our very brilliant staff, and hopefully we'll resolve a few issues. It's an honor to have you at the new ballroom at Turnberry. And thank you very much. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Now it's on us, and you are known as a tough negotiator and deal maker. But What is fair. in front and fair. And what is in front of That's us? less important. If we are successful, I think it would be the biggest deal each of us has ever seen. Selain menyepakati tarif impor 15%, Presiden Donald Trump juga mengatakan bahwa anggota Uni Eropa setuju untuk membeli energi senilai 750 miliar dolar Amerika dari Amerika Serikat. Negara-negara Eropa juga disebut akan setuju untuk berinvestasi di Amerika Serikat sebesar 600 miliar dolar. Lebih lanjut, Trump mengatakan kesepakatan dengan Uni Eropa adalah kesepakatan terbesar yang pernah dibuat. Berbagai sumber, ADX Channel.
Ya, pemirsa, kinerja industri di China tercatat turun dalam 2 bulan berturut-turut. Seiring dengan kondisi tersebut, pemerintah China pun bersiap untuk mengintensifkan upaya untuk mengendalikan persaingan yang menekan harga dan memperparah dampak tarif Amerika Serikat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional China, laba sektor industri turun 4,3% pada bulan Juli setelah terkontraksi 9,1% pada Mei 2025. Dalam 6 bulan, kinerja industri negeri tirai bambu tersebut turun 1,8%, adapun penurunan laba industri yang berkepanjangan menunjukkan urgensi untuk mengekang persaingan yang ketat antar perusahaan yang dijuluki involusi di China karena pemerintah berupaya untuk mengurangi tekanan deflasi dalam perekonomian akibat lemahnya permintaan domestik. Adapun sebelumnya diketahui ekspor China ke Amerika Serikat anjlok setelah tarif Trump menaikkan biaya penjualan barang yang kemungkinan semakin menekan margin keuntungan produsen di China. Selanjutnya dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street mencatatkan penutupan tertinggi di hari Jumat 25 Juli 2025 yang didorong oleh optimisme segera tercapainya kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Dari sisi pergerakan saham Deckers Outdoor melonjak setelah mencatatkan kinerja kuartalan yang kuat. Kita lihat data selengkapnya pada perdagangan di hari Jumat. Indeks S&P 500 naik 0,4% ke level 6.388. Nasdaq Composite menguat 0,24% ke posisi 21.108 dan indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,47% ke level 44.901. Dari bursa Eropa, pemirsa, bursa saham Eropa yang ditutup pelemah pada hari Jumat seiring dengan investor yang mencermati kinerja keuangan kuartalan, emiten yang beragam, dan kelanjutan negosiasi dagang antara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Indeks DAX Jerman terkoreksi 0,32% ke level 24.217, indeks FTSE 100 Inggris melemah 0,2% ke level 9.120, sedangkan indeks CAC 40 Prancis masih mampu menguat 0,21% ke level 7.834.